Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Abiasa dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran jaringan komputer tentang mengkonfigurasi jaringan. Yang pertama, pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Kapasitas jaringan adalah rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya. Jika rasio jaringan dengan pengguna internet secara provider ISP tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Masih di bahasan yang sama tentang pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Manajemen kapasitas layanan teknologi informasi meliputi proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Faktor yang dipertimbangkan seperti biaya, kapasitas, persediaan, dan permintaan pasti diperlukan dalam hal ini. Ruang lingkup manajemen kapasitas sebagai berikut. Yang pertama, semua hardware seperti PC, mainframe, file server, dan lain-lain. Semua perlengkapan jaringan seperti LAN, WAN, bridge, router, semua peripheral seperti storage, printer, dan lain-lain. Semua software seperti operating system, software jaringan, sistem yang dikembangkan sendiri, maupun paket, dan lain-lain. Sumber daya manusianya itu sendiri, kurangnya kompetensi sumber daya manusia bisa menyebabkan delay dalam response time. Cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket antar untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch juga dianggap sebagai jembatan dengan banyak port yang menggunakan alamat dari hardware untuk memproses dan mengirimkan data pada layer kedua dari model OSI. Switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pass forward atau cut through. Jenis ini hanya melakukan pengecekan alamat tujuan yang terletak pada header frame. Kemudian frame ini akan dilanjutkan kepada host tujuan. Store and forward switch dengan jenis ini biasanya akan menyimpan frame untuk rentang waktu tertentu yang kemudian akan dicek terlebih dahulu oleh sistem CRC atau cyclic redundancy check yang kemudian akan diteruskan menuju host yang menjadi tujuannya. Yang ketiga ada modified code through atau fragment free switch. Switch jenis ini akan melakukan pemeriksaan pada 64 byte pertama dari frame. Jika ada frame yang mengalami kesalahan dikarenakan tabrakan, maka frame tersebut biasanya tidak akan diteruskan. Yang keempat ada adapting switching switch. Switch ini dibuat untuk dioperasikan pada cut through dengan model normal. Namun jika ditemukan kesalahan yang dianggap terlalu tinggi, maka switch biasanya akan melakukan konfigurasi kembali secara otomatis yang kemudian akan dijalankan pada mode store and forward. Nah, cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai kebutuhan. Yang pertama, pastikan speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Itu menjadi faktor utama dalam memilih switch. Yang kedua, switch dengan jenis managed atau unmanaged. Yang ketiga, jenis portnya tetap harus dipilih. Yang keempat, dimensi dan daya listrik. Langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer di klien sebagai berikut. Untuk klien kita harus menyiapkan switch. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan kabel jaringan jenis straight 4 buah. Yang kedua, menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan di konektor satunya di port switch. Yang ketiga, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Yang keempat, memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Yang kelima, melakukan setting IP address. Supaya keempat,
komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Langkah-langkahnya ini, lebih baik langsung ke cara konfigurasi VLAN aja ya pada switch manageable. Pertama masuk dulu ke halaman setting switch manageable, masukkan set ID dan password yang sudah di set lah. Ini seperti di gambar. Langkah yang kedua, lalu masukkan kan udah masuk ke administrator, lalu setting IP lah, karena untuk saling connect dengan yang lainnya pasti harus menyatukan IP yang satu dengan yang lainnya. Lalu ini tampilan selanjutnya, dan ini juga bisa kalian lihat sendiri, dan kemudian dan ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fikri biasa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.